banyak rasa iri yang menjerumuskan manusia kepada kerugian dan kesedihan. Namun, ternyata ada iri yang membuat kita mampu melejitkan potensi kebaikan, baik dalam hal ilmu maupun dalam karya kebaikan. Yakni iri ketika melihat orang kaya yang rajin berderma, dan iri ketika melihat orang alim yang mengamalkan dan mengajarkan ilmunya. Iri semacam ini bukan saja diperbolehkan, bahkan mendatangkan pahala sebagai aplikasi atau penerapan dari niat yang baik. Karena tak kala timbul rasa iri tersebut, ia pun berniat untuk melakukan hal yang sama jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepadanya. Dan iri yang semacam ini sangat besar manfaatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fisnataini, rajulun atahullahu malan fasulita ala halakatihi fil haq, wa rajulun atahullahul hikmah fahwa yaqdi biha wa yu'allimuha." Yang artinya tidak ada iri kecuali terhadap dua orang. Orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu dia belanjakan di jalan kebenaran. Dan seseorang yang diberi hikmah, ilmu oleh Allah, sedangkan ia mengamalkannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, tidak ada iri yang lebih sempurna manfaatnya selain iri dalam dua hal ini. Selain bahwa dua hal ini merupakan sarana takarub, mendekatkan diri kepada Allah yang paling kuat, sehingga layak apabila seseorang iri terhadap dua golongan ini. Begitulah yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Nah, permasalahannya, atau bukan permasalahannya, kita bedakan antara iri dan dengki. Iri semacam ini disebut ghibdah, yang berbeda dengan umumnya hasad ataupun dengki. Antara keduanya memiliki perbedaan yang jelas dari sisi karakter dan pengaruhnya. Kedengkian lahir dari kebencian. Tidak suka jika melihat suatu nikmat diberikan kepada orang yang didengkinya. Seringkali orang yang dengki juga sangat ingin jika nikmatnya itu dicabut dari orang lain. Sedangkan ghibtah muncul dari rasa cinta. Ia ridho suatu nikmat itu dianugerahkan kepada saudaranya, sehingga sama sekali tidak ingin nikmat itu hilang dari saudaranya. Pada saat yang sama, ia juga ingin memiliki dan berbuat kebaikan sebagaimana saudaranya. Dari sisi pengaruhnya pun juga berkebalikan antara keduanya. Rasa dengki mewarnai suasana hati dengan rasa dongkol dan jengkel. Tak jarang ia mengalamatkan kejengkelan itu kepada Allah yang dianggapnya salah alamat dalam memberikan anugerah. Dengki juga menjadi bibit permusuhan antara dirinya dengan orang yang didengki. Bisa jadi kedengkian itu dilampiskan dengan tindakan jahat terhadap yang didengki. Belum lagi terhapusnya kebaikan dengan cepat, seperti kayu bakar yang dilalap api. Adapun ghibtah, iri dalam kebaikan, memiliki dampak positif dan faedah atau manfaat yang sangat besar.
Rasa itu menimbulkan keinginan untuk memiliki. Lalu keinginan itu akan menjelma menjadi azam atau tekad untuk mengikuti langkah kebaikan seperti yang ditempuh oleh saudaranya. Ketika seseorang melihat orang alim yang gigih, semangat belajar, mujahadah dalam beramal, dan tak kenal lelah dalam berdakwah, maka akan muncul keinginan untuk berbuat hal yang sama. Karena itulah para ulama menyukai kisah-kisah para tokoh pendahulunya, yang dengan membaca atau mendengarkan kisah mereka, hati tertarik untuk mengikuti jejak mereka. Dalam hati pun akan semakin tumbuh rasa cinta kepada orang-orang soleh. Padahal di akhirat manusia akan dipertemukan dengan orang-orang yang dicintainya. Saat kita kesulitan mencari suasana yang mengundang inspirasi untuk beramal, atau kita tidak mendapatkan teman yang ketika melihatnya muncul semangat untuk mempelajari ilmu syar'i, maka carilah suasana dan teman itu dalam biografi para ulama atau kisah orang-orang yang memiliki himmah, memiliki tekad. Maka dengan begitu seakan Anda berada di tengah-tengah mereka, merasakan hangatnya suasana mujahadah dalam mencari ilmu dan beramal. Sedangkan aroma kemalasan di sekitar kian lemah pengaruhnya terhadap kita. Seperti contoh Abdullah bin Mubarak yang memilih untuk bersegera pulang daripada duduk-duduk bercengkerama di depan masjid usai sholat. Ketika beliau ditanya, beliau menjawab, "Aku ingin segera bergabung dengan para sahabat Nabi." Orang-orang pun bertanya, "Bukankah mereka sudah wafat?" Beliau menjawab, "Aku bergabung bersama mereka dengan membaca kisah tentang mereka." Dengan cara itu, orang-orang melihat kemiripan karakter Abdullah bin Mubarak dengan para sahabat, baik dalam hal ilmu maupun dalam berbuat dan beribadah. Hingga seorang ulama memuji beliau, "Tidak ada yang membedakan Abdullah bin Mubarak dengan para sahabat, selain bahwa para sahabat pernah bertemu dengan Nabi, sedangkan Abdullah bin Mubarak tidak." Alhamdulillah, kisah-kisah para ulama amilun banyak bertebaran dalam karya para ulama. Kita akan banyak mengambil manfaat dari kisah para pelopor kebaikan. Dengan bermacam-macam zaman, perbedaan latar belakang dan keadaan, serta dengan warna-warni unggulan amal yang mereka miliki, kita juga akan lebih mudah menentukan arah bakat, cita-cita dan potensi kita dengan membandingkan dan melihat sisi kemiripan kita dengan mereka. Apakah ingin menjadi orang alim yang beramal dan mengajarkan ilmunya, atau orang kaya dan rajin berderma? Bahkan kita mendapatkan banyak contoh dari para pendahulu kita yang memiliki kedua-duanya. Orang alim yang padat jadwal belajar dan mengajar, rajin ibadah, namun juga menjadi hartawan yang dermawan. Semisal Abu Hanifah yang dikenal sebagai fuqaha dan imam mazhab. Namun sejarah juga mencatat beliau sebagai pebisnis yang halal, yang handal. Beliau sebagai pebisnis yang handal, selain mendapatkan sedekah ilmu, santri-santri beliau juga tak sedikit yang mengenyam atau mendapatkan keberkahan rizki yang beliau dermakan. Berkumpul pada diri beliau dua kekayaan dan dua kedermawaan. Beliau kaya ilmu dan harta, kemudian mendermakan atau menggunakan keduanya di jalan Allah. Tidakkah kita iri kepada mereka? Anda punya jawaban masing-masing.